Selamat malam teman-teman. Saya Agnes dari Bandung. Kali ini saya mau memberikan tutorial membuat tempat tisu, boneka tempat tisu dari sulam pita. Bentuknya penguin ya. Ini unik sekali. Soalnya sulam pita tapi bisa berbentuk 3 dimensi ya, unik ya. Nanti tisunya ada di sini, keluar dari sini. Nah, ini teman-temannya tuh banyak sebetulnya. Teman-temannya bukan cuman ini aja, ada kodok. Ini juga tempat tisu nih, ya. Terus ada ayam. Ada ayam. Ini juga tempat tisu, keluarnya dari sini tisunya. Tuh. Terus ada angsa. Ini angsa. Ini juga angsa dari sini keluarnya ya tisunya. Terus tapi kita pertama itu nanti bertahap ya, gantian capek nanti kalau ini sekaligus ya. Sekarang kita mulai dengan penguin dulu ya. Nah, itu ada 3 tahap nanti ini tutorialnya itu. Pertama, saya mau ini dulu apa kebutuhannya. Terus yang tahap kedua nanti belajar menyulam kulit-kulitnya ini sama finishing paralonnya, karena paralon kan nggak gini aja, kan di finishing dulu ya. Terus sama nyulamnya itu gampang sekali, cuman monoton semuanya, cuman pitanya beda-beda gitu, tapi semua sama, caranya tuh sama gitu. Ini yang udah jadi, ini begini. Ini semuanya disulam, nanti ada rangka dalamnya, ini kan pinggirnya kulit-kulitnya yang disulam ya. Terus nanti ada rangka dalamnya, kalau rangka dalamnya tuh dari kain biasa aja jelek, saya makain kaos bekas juga nggak apa-apa. Sama antara kulit dan ini rangka dalamnya tuh polanya sama. Ya kalau rangka dalam mah tinggal di ini aja, tinggal dijahit asal aja gitu ya. Nanti kan diisi dakron, diisi paralon, baru nanti kita tahap ketiga kita ini finishingnya merangkainya antara ini dan ini kita rangkai jadi seperti ini gitu. Sekarang kita mulai dulu ini aja apa kebutuhannya. Nah, pertama kebutuhannya tuh kain streamin, udah jelas ya. Udah jelas pola, tapi polanya saya mesti menggeser ini nanti aja itu supaya teman-teman bisa scan, jadi biar agak lama itu terakhir. Ini aja ya, kain streamin kira-kira ya 0,5 meter lah dibutuhkannya. Kain streamin untuk menyulam pinggir-pinggir kulit-kulitnya itu gitu, untuk menyulam kulit-kulitnya. Nanti kain streaming itu digambar dari pola, baru kita disulam. Kalau udah jadi sulamannya ditilep gitu loh, dijahit pakai tangan aja, ditelujur gitu loh, pakai benang putih nggak kelihatan, asal aja ditelujur jadi rapih gitu aja. Nanti baru kita gandengin gitu. Terus pita organdi. Nah, pita-pita itu yang dibutuhkan pita saten dan pita organdi. Pita satennya 1/4 in, warnanya biru sama putih. Birunya kita butuh pita saten biru, kita butuhnya 3 roll karena itu untuk nyulam ini sayap, terus badannya gitu ya, badannya ini kan disulamnya pakai saten. Terus itu pita saten biru yang lebarnya 1/4 in ya. Terus pita saten putih itu cuman ini aja, cuman di wajahnya aja sedikit, itu mah 1 roll juga cukup. Terus pita organdi lebarnya 0,5 in. Nah itu warna putih kita butuhnya agak banyak karena ini perutnya ini semua pakai organdi putih itu. Kira-kira 3 roll yang putih. Kalau yang biru kira-kira 1 roll untuk ini aja. Itu kurang lebih ya, tapi mungkin bisa kurang. Karena apa? Karena orang kan tergantung, itu ada yang nyulamnya kecil-kecil, nah itu kebutuhannya banyak tapi lebih bagus, tapi ada yang pengen cepet terus gede-gede, nah itu lebih sedikit, yaitu kurang lebih aja segitu kebutuhannya.
Terus paralon. Ini paralon ini yang dibutuhkan lebarnya sebetulnya 3 in. Kalau ini 4 in. Orang nggak tahu ya nyediain saya 4 in. Padahal yang bagus ya ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau bagus itu sebetulnya 3 in, tingginya 10 cm. Tapi kalau nggak ada paralon bisa pakai fiber apalah sampul map buku itu, map plastik juga bisa ya, digunting terus diisolasi aja bentuk kayak gini. Tapi jangan dus, karena kalau dus nanti kalau dicuci tempat tisunya dicuci nanti ini hancur kalau dus. Nah terus paralon, terus fanel biru ini dibutuhkan untuk ini, untuk dalamnya ini, sama nanti finishing paralon sedikit ya, finishing paralon. Nah terus fanel putih itu untuk di sini di bawah ini dudukannya ya. Terus fanel kuning untuk cucuknya. Terus jarum sulam itu untuk nyulam ya. Jarum sulam pilih yang runcing ya teman-teman ya, soalnya nanti pitanya saten itu harus ditusuk. Nah kalau nggak runcing nanti susah. Kalau organdi ditusuk nggak gampang, tapi kalau saten kan susah, harus runcing gitu loh ininya. Jadi jarum sulamnya pilih yang runcing. Terus lem uhu dan lem fork. Lem uhu nanti untuk yang depannya yang putih ini, soalnya kalau pakai lem fork nanti kalau dicuci kuning jadinya. Nah kalau ini yang biru bisa pakai lem fork supaya irit, soalnya uhu kan mahal ya. Nah terus kawat yang bisa lentur itu. Nih kawat ini kan lentur untuk sayapnya, supaya nanti dalam sayap ini double, dalam sama belakang sama depan double. Nah supaya terus dalamnya itu dikasih kawat gini supaya dia lentur, bisa dimain-mainin gitu teman-teman gitu ya. Terus kain sembarang aja itu untuk dudukannya dudukan dalam ini dengan pola dudukan dalam ini dengan pola kulit sama ininya. Nah dudukan dalamnya tuh kayaknya sembarang, ini malah pakai kaos bekas. Nah nggak apa-apa. Nah, ini nanti kita gandeng aja sendiri, jadi gak asal-asalan aja gandengnya, karena ini nanti untuk masuk dakron dan paralon. Ini nanti tahap ketiga ya tapinya. Terus mata boneka, terus dakron itu kebutuhannya antara setengah sampai 3/4 kilo, karena ada orang yang seneng padat, ada yang lembek, tapi kalau lembek juga jelek ya, bagus yang agak padat itu. Terus mata boneka udah, saya kira cuman itu. Nah kebutuhannya tinggal sekarang pola itu nah pola ini ada, sengaja saya kasih nomor-nomor ya, biar ini bisa di scan sama teman-teman. Jelek kalau di scan terus di zoom bisa kelihatan tulisannya. Sengaja saya kasih nomor 1, 2, 3 ya, itu biar kelihatan. 1 ini pola badan kiri dan kanan. Terus ini pola badan tapi udah jadi saya kasih lihat aja. Ini disulam pakai pita organdi, ini disulam pakai pita saten biru, ini saten putih. Terus ini pola sayap nanti ada 4 karena kiri kanan tiap
sayap itu tuh 2 gitu, dalamnya ada kawatnya ini. Terus ini punggung, pola punggung penguin ya. Terus ini pola perut, ini pola dudukan bawah yang fanel tadi tanpa disulam. Terus ini kalau ini tutup tisu, tutup tempat tisu itu juga disulam. Ini rangka dalam nggak usah disulam. Nah, nyulamnya juga mesti ada aturannya teman-teman. Ini gambar ini ini garis yang hitam itu harus digambar juga. Ini juga harus digambar karena ini pakainya pita saten. Kalau yang ini pakai pita organdi, yang ini pakai pita saten putih. Ini saten organdi putih, ini saten putih, ini saten biru. Terus udah gitu, nih kan kelihatan di sini ya. Terus ini pakai saten, ini pakai saten. Terus ini pakai organdi putih. Terus ini rangka dalam nggak usah disulam, ini pakai organdi biru. Terus ini nggak usah disulam. Nah, nyulamnya itu ini juga ada aturannya, dari sini ke sini. Terus sini ya sampai sini. Terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini juga gitu. Ini juga gitu, turun, naik, turun. Nah, kalau yang ini, yang seperti ini tuh muter gitu. Muter. Nah, mulai dari pinggir sini ya muter, terus masuk sampai ketemu di tengah. Terus ini juga gitu. Ini nanti ada lubangnya, nanti diajarin ya di tahap kedua. Ini muter terus, muter dari tengah terus ke ini. Sampai habis aja. Nah, saya kira begitu aja. Tolong di scan aja teman-teman. Bisa di scan dan ini bisa di zoom ya, bisa kelihatan nanti tulisannya. Kalau yang misalnya nggak bisa scan, kalau tertarik sekali bisa hubungin saya dengan nomor, bisa hubungin saya dengan WA ya, tapi WA aja ya. Saya soalnya jarang terima telepon. WA nomor 0857 938 56049. Saya ulangin ya, 0857 938 56049. Nah, nanti saya kirimkan ininya, polanya gitu, sama buku panduan. Ada buku panduannya juga sih. Tapi lebih enak ya lihat dari video sebetulnya, tapi yang buku panduan juga jelas juga. Ya, ini kalau yang bisa nyeken mah bagusan di scan, nanti lihat di videonya bikinnya kan cara merangkainya sekarang, cara nyulamnya kan kelihatan. Tapi kalau yang misalnya susah nggak bisa nyeken, nggak bisa bikin polanya, ya bisa hubungin saya ini 0857 938 56049 pakai WhatsApp. Nah, itu nanti saya kirim pola-polanya dan buku panduannya, tapi harus bayar 55.000 karena kan itu kan bayar fotokopi, dijilid, terus terus saya harus ngirim segala macam ya, terus bikin pola ini saya juga nyuruh orang kan. Jadi ya itu perlu biaya juga kan. Ya sebetulnya juga pas-pasan itu. Ya kan saya sifatnya nolong lah, kalau misalnya saya memberikan tutorial gini, tapi kalau misalnya orangnya nggak tahu kan percuma, makanya saya menyediakan gitu. Kalau yang mau, kalau yang tertarik sekali boleh gitu. Ini WA ke saya, nomor itu nanti saya kirim, tapi harus bayar 55.000 gitu karena ada buku panduannya dan pola-polanya gitu ya teman-teman. Saya kira sampai di sini dulu, nanti ketemu di tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap kedua nanti belajar menyulam dan finishing finishing paralon. Tahap ketiga kita merangkai sampai jadi ya. Makasih teman-teman, mat malam.